ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, بإذن الله تعالى وبتوفيقه kita lanjutkan kajian kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm karya Syekh Abdul Rahman As-Sadhan hafizallah, karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizallah taala. Pembahasan di masalah talabul ilm dan qiyamul lail. Ya. Talabul ilm dan qiyamul lail. Taib, bermujahadah di halaman 206 dikatakan oleh, kalau di versi asli di halaman 226 dikatakan oleh penulis hafizallah sadisan, tips yang ke-6 dari tips untuk bisa qiyamul lail. Sadisan, yang ke-6, mujahadatun nafsi 'ala al-qiyami wa tarki at-tathaquli wa at-taswif, atau mujahadatun nafsi 'ala al-qiyami wa tarku at-tathaquli wa at-taswif. Mujahadatun nafsi 'alal qiyam, yaitu bersungguh-sungguh mengerahkan diri untuk melaksanakan salat malam. Mujahadatun nafs, kalau disebut mujahadatun nafs itu berarti ada sisi melawan nafsu, sisi melawan diri sendiri. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya qiyamul lail itu kerap kali bertentangan dengan keinginan diri. Ya, bertentangan. Sehingga membutuhkan jihad. Ya, wa tarkut tathaquli wat taswif. Nah, di antara kunci lainnya yaitu tinggalkan at-tathaqul. Tathaqul ngerasa keberatan. Dan taswif. Taswif itu menunda-nunda amalan. Dan memang kenyataannya dua hal ini yang membuat kita kesulitan qiyamul lail padahal udah bangun, yaitu tathaqul dan taswif. Tathaqul ngerasa terbebani, ngerasa berat, dan mungkin ketika kita udah bangun, sudah sadar, kita ngerasa apa benefitnya saya bangun sekarang, kan bisa nanti, nah gitu. Maka tathaqul dan taswif ini dua hal yang harus diperangi sebenarnya, dan itu butuh mujahadah dan butuh training. Dan kadang butuh bantuan dari istri atau pasangan untuk bisa termotivasi untuk bangun. Ya. Jadi tathaqul dan taswif. Nah, kalau kita cerminkan ke banyak dari amalan kita, banyak sekali amalan yang kita tidak lakukan gara-gara dua penyakit ini, yaitu tathaqul dan taswif, merasa keberatan dan sikap menunda. Ya, apalagi di zaman sekarang. Ya. Coba kita lihat generasi sekarang dari para pekerja muda. Mereka adalah mutathaqilun dan mereka musawwifun. Banyak dari itu. Mutathaqilun yaitu apa-apa tuh kerasa berat bagi mereka. Realita yang ada di dunia pekerjaan perkotaan ini
Antum dapatkan generasi yang kelahiran tahun 2000-an kemari, itu mereka generasi yang lunak, yang tidak militan, mutathaqilun. Disuruh beberapa hal itu ngerasa keberatan. Mungkin awal-awal oke, tapi lama-lama nggak betah, akhirnya resign, mudah keluar, mudah berubah, mudah ngerasa keberatan, terus cari yang lain lagi, pekerjaan lain, nanti keluar lagi. Makanya loyalitas anak-anak sekarang itu tergolong cukup lemah terhadap suatu hal, termasuk menuntut ilmu. Sekarang coba disensus berapa orang yang ngaji di sini, berapa usianya. Kalau ini Khalid, alhamdulillah, ini generasi Alpha, bukan Z lagi, bukan Gen Z. Antum tuh generasi Alpha. Ya makanya antum kalau anak anterin mesti ke Alfamidi atau Alfamart, ya kan? Mesti di situ pengkolannya untuk nyari Gojek. Juga yang itu yang kecil itu type di atas antum, generasi Gen Z misalnya, antara 97 sampai 2012. Sekarang coba di kajian-kajian itu nggak banyak. Memang pernah banyak, yaitu ketika sebelum pandemi, sekitar 6 tahunan, selama 6 tahunan sebelum pandemi lah, dari 2014 sampai 2021. Tapi kalau antum lihat sekarang mereka itu udah hilang sekarang, karena mereka sudah berada di depan layar handphone, sudah lebih memilih apa yang menurut mereka efektif, lebih mudah, nggak perlu capek-capek. Itu generasi sekarang. Maka beberapa ikhwan yang udah mulai usia 30 ke atas atau 40 ke atas, mentalnya itu sekarang mulai ikut dengan mental Gen Z. Kalau udah ada online ngapain saya ini? Kalau udah bisa online ngapain saya datang ke majelis? Kalau saya udah bikin kajian, jadi panitia kajian, ngapain saya ke kajian yang dibuat oleh panitia lain? Itu yang terjadi sekarang. Ya. Merasa tasakul, merasa berat kalau misalnya ke kajian. Padahal mampu. Qadir, zakir. Bisa dan ingat ada kajian. Ini terjadi setelah pandemi. Ya. Berlalu itu terlihat efeknya. Dan ini dikhawatirkan loyalitas yang minim terhadap ilmu itu mungkin anak-anak ini banyak menuntut ilmu atau melihat ilmu di beranda Facebook, atau mungkin di meme Instagram, atau reels YouTube, atau cuplikan YouTube dan seterusnya. Mungkin mereka melihat itu semua, tapi mental tidak terbangun untuk ilmu. Makanya antum lihat sekarang banyak dari salafiyin yang muda itu nggak kerasa salafinya, nggak kerasa sama sekali. Mungkin hanya tampilan saja, ya. Tetapi nggak ada isi sama sekali, nggak ngerti usulul manhaj apa, nggak ngerti. Ya, padahal ini kesempatan untuk belajar itu sangat luas buat orang-orang anak-anak seperti ini. Berarti tasakul merasa berat, ini menunjukkan weakness dan kelemahan. Dan ini harus diobati. Kalau kita bercermin di banyak amalan kita, ketika merasa berat untuk beramal, mesti di situ ada dosa yang telah kita lakukan. Wassalamualaikum. Mesti ada itu siapapun, anak antum siapapun itu, tua muda kapanpun itu, di zaman manapun itu. Ketika terjadi tasakul untuk amalan padahal kita qadir, mampu, mudah sebenarnya, cuma kita ngerasa keberatan, berarti ada sesuatu. Ada suatu dosa. Atau kejahilan, padahal bisa. Ya. Dan qiyamul lail dimudahkan bagi yang Allah mudahkan, dan terutama orang yang sudah rutin qiyamul lail akan mudah sekali. Tidak ada tasakul, bahkan ketika dia tertinggal qiyamul lailnya, dia terpikirkan di pagi hari ini menyesal. Ya, tetapi coba kita lihat diri kita, tasakulnya, yaitu merasa keberatannya untuk beramal. Karena ada dosa, makanya bikin berat. Makanya kata Allah Azza wa Jalla,
uh, wa rafa'na alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak. Benar enggak? Alam nashrah laka sadrak wa rafa'na 'anka wizrak. Dan kami telah mengangkat dosa-dosamu darimu, yang mana dosamu itu allazi anqadha dhahrak. Dosa-dosa itu membebani pundak. Dosa itu memberatkan hidup. Makanya ada tasaqul dalam beramal, keberatan beramal padahal dia mampu dan mudah buat dia, tapi dia merasa berat. Karena apa? Dosa. Ya, seseorang sudah tahu jelas isbal itu haram. Dia tahu jelas, tahu dalilnya, tapi tetap isbal. Yang berat kan bukan celananya. Tak apa yang berat? Hatinya. Kenapa? Ada dosa. Ada dosa yang menghalangi dia dari tidak isbal. Dan lainnya. Ya semua itu dosa. Ada dosa penghalang ketaatan. Dan ini nasihat buat siapapun sebenarnya. Ya. Kemudian at-taswif. Taswif yang kata para ulama, taswif itu adalah jundun min junudi syaitan. Taswif itu adalah salah satu tentara syaitan yang menjangkiti dan menyerang kaum mukminin atau seorang individu mukmin. Pasukan syaitan itu diantara namanya taswif. Maksudnya taswif bukan nama setannya, tetapi apa barang dagangan yang dijajakan syaitan yang sangat laris itu diantaranya adalah taswif, yaitu sikap menunda-nunda amalan. Ditunda, akhirnya nggak jadi sama sekali. Ya, taswif. Ya, ditunda, akhirnya mati. Taswif. Dan kita yakin banget kan, kalau kita udah bangun untuk tahajud, namun ntar dulu dah, ya tunda, merem lagi. Ternyata akhirnya bangun-bangun udah subuh. Syaitan, taswif. Atau memang kita udah terjaga, melek. Ntar dulu lah. Terus cek HP dulu, lihat WhatsApp dulu. Terus balas-balas WhatsApp dulu. Selesai WhatsApp, Instagram dan seterusnya. Akhirnya semua platform dibuka. Semua aplikasi dibuka. Dari syaitan terhalang yang tadinya, come on. Antum bisa 20 menit lalu tuh antum udah bisa qiyamul lail, udah dapat berapa rakaat sebenarnya. Namun karena antar akhirnya mepet waktu, ternyata azan subuh, subhanallah. Atau ketiduran habis itu, subhanallah. Gitu, taswif. Itu baru salah satu contoh dari banyaknya amalan yang kita tunda-tunda akhirnya nggak jadi. Ya. Sebelum pandemi baik ana atau ikhwan atau akhwat itu ana juga dapat cerita dari sebagian dari mereka dan juga termasuk di ana. Ketika mau pergi kajian, ya. Itu kok ngantuknya luar biasa itu, menyerang mata ngantuk itu. Wah, ngantuk, naik motor ngantuk. Tapi ketika sudah sampai tempat tujuan majelis, hilang ngantuknya. Dari mana rasa kantuk itu? Syaitan. Pas sampai majelis, dia nggak ngantuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi ketika dia perjalanan, luar biasa ngantuk. Dan sebelum melakukan perjalanan, ada aja halangan-halangan yang menggoda supaya apa? Supaya entar atau nggak jadi. Itu pun udah dilawan tuh. Pas di perjalanan ngantuk. Tapi pas sampai tujuan di majelis ilmu, nggak ada masalah ternyata. Cuman kok pas waktu di rumah pas mau berangkat, itu kok banyak pikiran, buat apa kesana? Ntar aja napa? Ada pikiran kayak gitu. Ini taswif dari syaitan. Kalau kita lawan, ternyata nggak ada hal-hal yang kita khawatirkan, nggak ada. Nggak ada. Ya. Taib. Kemudian dikatakan oleh penulis Hafizullah, fa inna an-nafsa mata ma atarraha wa 'awwadaha sahibuha 'ala syai' fa innaha ta'khudhu 'alayhi wa yashulu 'alayhi wa yashulu 'alayha fa innaha ta'khudhu 'alayhi wa yashulu 'alayha. Maka karena jiwa, nafs, jiwa, diri, kapanpun seorang
mengekang dan membiasakan jiwa itu terhadap sesuatu. Jadi dia kekang jiwa itu, dia ikat jiwa itu dan dia biasakan terhadap sesuatu, maka jiwa itu akan menjadi terbiasa dan itu akan menjadi mudah buat dia. Ya, nanti akan ada syair tentang masalah jiwa itu seperti anak kecil. Kita lihat nanti. Nabi SAW bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum." Sesungguhnya ilmu itu bisa didapat dengan cara belajar. Berarti ada ikhtiar. Berarti ada usaha. Ilmu itu didapat dengan usaha, yaitu belajar. Antum nggak dapat ilmu laduni. Memang ada beberapa ilmu yang Allah Ta'ala ilhamkan pada seseorang. Itu bukan wahyu tapi ilham. Yang dia belum pernah mempelajari sampai sedetail itu. Namun karena firasat yang Allah berikan buat dia, atau karena keberkahan ilmunya, maka Allah berikan tambahan ilmu. Tanpa dia ikhtiar belajar lebih, tapi Allah berlebihkan ilmu itu. Ini berkah namanya. Tapi basicnya ilmu pada awalnya dan pada asalnya, secara global hukum asalnya, ilmu itu bisa antum didapat hanya dengan cara belajar. Asalnya begitu. Dan antum nggak bisa diem aja tanpa belajar terus dapat ilmu, nggak bisa. Walaupun antum mempelajari bahasa Suryaniyah, terus kemudian dapat ilham bisa mencetak atau menulis 500 kitab bahasa Suryaniyah, itu khusus. Itu dukun khas yang bisa kayak gitu. Ya, adapun orang yang benar nggak bakal kayak gitu. Bukankah begitu Pak Husni? Iya. Iya. Inna rahmatan maqali rahmatan inna rahmatan. Ya subhanallah. Ya. Nggak mungkin. Innamal ilmu, nggak mungkin orang bisa dapat ilmu segitu dengan cara laduni. Sekarang nggak ada. Sejak syariat Nabi Muhammad SAW nggak ada yang seperti itu. Nggak ada ilmu laduni tiba-tiba bisa bahasa ini, bisa bahasa itu secara mendadak. Kecuali kalau misalnya memang ada jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan itu bukan jiwa dia. Gitu loh. Jadi innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Al-hilm itu apa? Di sini diterjemahkan sikap lemah lembut didapat dengan berusaha berlaku lemah lembut. Hilm itu beda dengan rifq atau lutf. Ada perbedaan. Lutf itu memang lemah lembut ya. Rifq itu lembut dengan sikap friendly gitu. Tapi kalau hilm ini beda. Kalau diterjemahkan lemah lembut itu agak belum mewakili sepenuhnya. Ya, kalau di hilm dikatakan santun juga belum mewakili sepenuhnya. Hilm ini ada bahasa tersendiri. Hilm itu adalah di antara maknanya yaitu antum tidak reaktif terhadap sesuatu. Itu hilm. Antum tidak responsif terhadap suatu keburukan. Itu hilm. Antum tidak segera reaktif untuk merespon sesuatu atau tidak responsif segera terhadap suatu hal yang menurut antum tidak baik. Melainkan antum mempertimbangkan ya. Apakah ini sebaiknya direaksi segera atau ditunda? Mana yang lebih bermaslahat? Maka ini hilm. Hilm dengan sabar ada kesamaan dan ada perbedaan. Kesabaran lebih umum daripada hilm. Tapi hilm membutuhkan kesabaran. Ya, membutuhkan kesabaran. Baik, misal contoh. Antum dicengin sama orang, dihina sama orang. Antum bisa membalas dia, segera bisa. Namun antum bertahan dengan kesabaran. Antum lebih memilih diam, tidak membalas. Karena kalau membalas, maka itu akan lebih buruk urusannya. Maka ini namanya hilm. Ini namanya hilm. Kesantunan yang merupakan sisi yang berbuah tidak reaktifnya seseorang untuk suatu kasus sehingga dia bersabar. Ya. Dan itu sikap hilm didapat dengan cara tahallum. Didapat dengan cara tahallum. Apa tahallum? Tahallum yaitu mendidik diri untuk bersikap seperti itu. Jadi orang bisa seperti itu bukan dari awalnya, melainkan dia harus melatih diri.
melatih diri untuk bisa seperti itu. Pertama berat, tapi lama-lama dia punya kemampuan untuk selalu begitu. Ini namanya hilm. Dari? Iya, itu dari bahasa Arab, Pak. Abah. Bukan Suryani, bukan. Kalau Suryani itu bukan hilm namanya. Mikoli, maksodi. Iya. Tapi ada ina rahmatannya juga kayaknya. Abang ngerti nggak ya tadi ada ngomongin maskodi nggak ngerti Pak ya? Oh ya, berarti bukan orang Suryani berarti. Nah, ini sabar itu perintah Allah Azza wa Jalla terhadap kita. Isbiru wasabiru warabitu. Taib, itu perintah Allah Azza wa Jalla. Dan hilm juga diperintahkan, dianjurkan. Karena buahnya sangat manis insyaallah. Baik sabar maupun hilm, itu keduanya butuh melatih diri untuk terus bersabar dan terus hilm. Maka kata Nabi SAW, Man yatasabbar yusabbirullah. Man yatasabbar yusabbirullah. Apa artinya? Barang siapa yang yatasabbar, itu tasabbur adalah berjuang untuk sabar. Artinya dia ada potensi nggak sabaran, tapi dia memperjuangkan diri untuk terus sabar. Ini namanya tasabbur dalam hadis yatasabbar. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, yusabbirullah, maka Allah Ta'ala akan membuat dia bersabar. Nah, ini faedah penting banget ini. Ini untuk membantah siapapun dari manusia yang mengatakan kesabaran itu ada batasnya. Ya, dalam Islam, dalam kitab-kitab ulama tidak ada sebutan kesabaran itu ada batasnya, enggak. Malah justru sebaliknya. Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya kesabaran itu tidak bisa dibatasin. Yang membatasi kesabaran adalah ya hawa nafsu antum, emosi antum, kemarahan antum. Itu yang membatasi. Siapapun kita. Dan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dan juga sunnahnya, sunnah Nabi SAW, di tanah Arab, yang antum tahu bagaimana orang Arab, Pak. Kalau antum ke Saudi misalnya, itu darah mendidih itu. Macet sedikit, itu emosi bergejolak. Tapi Nabi SAW mengatakan, Man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang menerapkan tasabbur, dia padahal ada potensi nggak sabar, tapi dia melatih diri untuk sabar, maka Allah lah yang akan membuat dia bersabar. Artinya berarti kesabaran itu sebenarnya nggak ada batasannya, karena Allah akan meluaskan kesabaran antum sebenarnya. Tinggal antum gimana mau bertasabur atau enggak, tinggal antum mau menerapkan tasabur atau enggak, belajar terus untuk sabar apa enggak gitu. Ya, sabar ini bukan berarti apa-apa nggak dibalas. Nah ini bedakan. Sabar itu bukan berarti segala hal itu nggak boleh dibalas, enggak gitu juga. Ya kalau antum dizalimi dan antum menuntut hak, nggak mesti itu dikatakan nggak sabar. Kadang-kadang udah bersabar lama, tapi ini kalau didiemin terus, mungkinan ini ya udah, ya dilakukan aja. Kita tuntut hak kita, ya itu nggak masalah, nggak melawan kesabaran, karena mempertimbangkan maslahat dan madarat. Tetapi kalau memang wajalnya dianjurkan atau bahkan diharuskan bersabar, maka jangan pernah batasi kesabaran. Terutama ibu-ibu, kadang-kadang kita lihat di komentar-komentar media sosial, ya tentang masalah rumah tangga orang, kadang kita lihat komentar ibu-ibu itu pedes semua. Komentar ibu-ibu itu pedes semua tuh, ya entah harga cabai naik atau turun, itu tetap pedes semua komentarnya. Iya, yang wajar lah mereka cerai karena kesabaran itu ada batasannya. Menurut anti, menurut agama kita enggak. Ya, wajarlah begini begitu karena kesabaran ada batasnya. Ya ukhti, ya ummahat. Hakikatnya kesabaran itu enggak ada batasnya. Jangan membuat kaidah alhamdulillah enggak atas nama agama. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar ganjarannya itu tanpa hitungan, tanpa limit dari Allah. Kenapa? Karena kesabaran itu memang enggak ada limitnya, maka ganjarannya itu enggak dilimitkan oleh Allah. Enggak cuma 700 kali pahala, enggak cuma itu. Terserah Allah itu, karena sabar itu enggak ada batasannya.
Begitu. Maka dikatakan oleh Nabi di sini, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Berarti ilm dengan ta'allum, hilm dengan tahallum, sabar dengan tasabbur, gitu. Maka wazan tafa'ul di sini menunjukkan belajar. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Sikap hilm didapatkan dengan cara belajar hilm. Sikap sabar didapatkan dengan cara belajar sabar. Begitu. Wa man yataharral khaira yu'tah. Barang siapa yang mencari kebaikan, taharri kebaikan, maka akan diberi kebaikan itu. Taharri itu mencari dengan teliti, itu taharri. Ya, seperti misalnya taharril hilal, yaitu mencari hilal dengan teliti, dengan teropong, dengan peralatan yang modern, itu namanya taharri. Adapun kalau cuman ngelongok doang, itu bukan taharri, itu ngelongok. Ya. Kemudian dompet atau cincin jatuh, kemudian pakai senter, lihat di kegelapan, ini namanya taharri. Mencari dengan seksama, dengan teliti. Barang siapa yang mencari kebaikan dengan teliti, maka dia pasti akan diberi. Diberi, bukan mendapatkan, tapi diberi. Wa man yataharral khaira yu'tah. Kalau seseorang mencari dengan teliti kebaikan, dibahasakan di sini bukan yahsulhu atau bukan yahsul alaihi, bukan yuhassil alaihi, tetapi yu'tahu. Dia akan dikasih. Artinya mungkin dia belum nemu, tapi akhirnya dikasih. Oh ya alhamdulillah. Gimana? Kayak antum nyari, kayak seorang pemulung nyari duit di jalanan, susahnya dapatnya tuh. Tapi tiba-tiba ada orang kasihan, dikasih. Seperti itu. Antum memulung ilmu, sebenarnya susah dapetinnya nih ilmu ini. Ya Allah kasih tiba-tiba karena yang lihat antum yang mencari betul-betul, sungguh-sungguh. Dan ini dalam hadis yataharral khaira, al-khair di sini umum, segala kebaikan apapun itu. Kalau memang antum betul-betul mencari kebaikan dengan seksama dan teliti, Allah yang kasih. Ya sejatinya antum tuh mungkin enggak berhak dapat segitunya, tapi Allah kasih karena udah usaha. Wa man yattaqis syarra yuqah. Barang siapa menghindari keburukan, niscaya dia akan dilindungi dari keburukan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yasta'if fa yu'iffahu Allah." Barang siapa yang menerapkan iffah, yaitu berusaha menjaga dirinya, iffah, menjaga dirinya dari keburukan maksiat, baik zina atau lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia. Nah, di sini kemudian yang tadi kita katakan, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikannya bersabar. Berarti yang menjadikan kita bisa bersabar cuma Allah. Maksudnya gimana? Yakni antum tidak bisa sebenarnya menghandle diri antum sendiri. Ya, apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum kemampuan untuk membalas, kemampuan untuk intiqam, atau memberikan antum darah yang memang tinggi, atau memberikan antum sikap yang memang cukup keras. Itu kan semua rezeki dari Allah, yang kadang-kadang bermanfaat, kadang-kadang bermadarat. Namun ketika antum berusaha untuk bersabar, maka Allah akan rezekikan yang lebih baik daripada karakter itu, yaitu bersabar. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang istighna ini kalau diterjemahkan di sini merasa cukup. Yughnihillah, maka Allah akan memperkaya dia. Di sini istighna itu apa? Istighna ya bisa diartikan merasa cukup, tapi bisa diartikan, dimaknai yaitu merasa bahwa dia udah cukup kaya gitu loh. Ya, dia tidak fakir kepada orang. Nah, ini istighna, ini maknanya tidak fakir kepada makhluk, tidak fakir kepada makhluk. Barang siapa yang tidak fakir kepada makhluk, maka Allah akan memperkaya dia, memperkaya hatinya. Ini namanya istighna. Ya. Karena fakir terhadap makhluk atau menzahirkan kefakiran terhadap makhluk itu adalah penghinaan tersendiri. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari sikap fakir terhadap makhluk,
Allah Ta'ala akan mencukupi dirinya. Ya sekarang ini kan lagi hits masalah biasa, masalah bulan Juni, Juli, Agustus. Yaitu apa? Keluhan sebagian orang akan biaya sekolah sunnah. Bismillah. Gimana ya, kawan? Sekolah sunnah mahal atau enggak? Mahal. Antum bilang mahal, mahal. Bilang murah, mahal. Mahal atau murah sebenarnya? Susah kalau misalnya kita simpulkan mahal-mahal, murah-murah. Ya masing-masing ada kelas tersendiri memang. Hanya saja herannya kenapa kok masalah ini tuh ke sekolah sunnah aja gitu loh. Kalau kita lihat ke sekolah-sekolah swasta dari yang lainnya kok nggak pada komplain mahal atau enggak ya? Ada beberapa faktor sebenarnya yang perlu dipelajari ya dari sisi antropologi masyarakat atau antropologi atau mindset orang-orang sunnah yang memang berbeda dengan mindset orang-orang yang nggak mengenal sunnah ya kawan. SDIT-nya orang-orang PKS, Ikhwan Muslimin, murah atau mahal? Mahal. Sama mahal juga. Sama. Tapi orang-orang ikhwani kenapa mereka itu nggak komplain di media sosial tentang mahalnya sekolah ikhwani? Kenapa ikhwan? Ana nggak menyalahkan orang-orang kita yang fakir atau yang memang mengeluhkan. Ana bukan itu yang sebenarnya Ana malah justru ada sedikit pro mereka sebenarnya. Tapi begini, harus paham. Bedakan sama orang salafiyun dengan non salafi. Cara berpikirnya beda tentang pendidikan anak. Orang ikhwani ketika mereka mentok nggak bisa bayar anak-anak ke SDIT, SMP itu mahal, maka mereka legowo untuk menyekolahkan anaknya ke mana? Ke umum, ke negeri, ke yang murah itu legowo. Karena mereka nggak mempertimbangkan manhaj. Sementara ikhwan kita yang dagang pecel, gojek, dan bukan menjelekkan pekerjaan, tapi yang hasilnya nggak seberapa. Mereka tuh punya cita-cita pengen anaknya itu di sekolah sunnah, yang kebetulan bentrok dengan keuangan mereka. Mau dipondokin jauh, rata-rata pondok jauh kayak gini harganya. Mau dipondokin dekat, nggak ada. Itu banyak terjadi benturan itu di lapangan yang terjadi sebenarnya kayak gitu loh. Ya, akhirnya beberapa dari mereka akhirnya mengangkat masalah ini ke media sosial, mengeluhkan keadaan seperti ini gitu loh. Dan mereka merasa eman-eman kalau saya nyekolahin anak saya ke sekolah yang bukan sunnah, ya sangat disayangkan. Saya pengen anak saya seperti anak-anak orang anak lain yang sekolah sunnah. Faham gak di sini ikhwan maksud anak? Ini kenyataannya kayak gini. Nah, respon dari beberapa ikhwan kita, ya, yang alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan ekonominya, atau beberapa sivitas pesantren pondok, responnya itu berlebihan terhadap orang-orang ini. Paham gak maksud anda? Wah, kalau misalnya ini sana bikin sekolah sendiri, kalau kalian nggak tahu aja betapa susahnya ngurus pesantren dan seluruh. Ini enggak, bukan di sini, enggak nyambung. Bukan di sini poin yang dimaksud oleh teman-teman yang fuqara ini loh. Memang mereka salah. Dalam artian salah di sini, kalian kok komplain ke media sosial gitu loh. Ada salahnya. Cuman kita tuh kalau Allah rezekikan kita kemapanan kita tuh harus maklumi loh orang-orang seperti ini, kan. Karena kita nggak merasa tidak berada di posisi mereka yang sedang kebentur dengan ekonomi dan harapan pengen anaknya sekolah sunnah. Dan tidak ada donatur yang menolong mereka untuk bisa anaknya ke sekolah sunnah. Kalau antum nggak mampu misalnya mengusulkan anak sekolah sunnah karena biaya dan mau nggak mau ke negeri gitu kan. Terus ada donatur yang siap ini anak antum ke sekolah sunnah. Antum nggak bakal ngomong, nggak bakal komplain karena apa? Udah kenyang perut antum. Bedakan antara orang yang sedang lapar dengan orang yang sedang kenyang, nggak bisa disamain. Orang lapar itu kadang ngomong aja nggak mikir, Pak. Gimana caranya supaya
saya tuh selamat udah bagus gitu loh. Maka orang yang komplain seperti ini, ya terpaksa saya pindahkan anak saya dari sekolah sunnah ke sekolah umum karena mahal. Kita jangan mencela dia langsung karena kita nggak tahu kondisi dia. Boleh jadi emang terpaksa dia itu menyatakan keterpaksaannya, terus kemudian respon dari beberapa ustadz, respon dari beberapa sivitas, wah ini mah gitu aja komplain. Ya akhi, antum nggak tahu, antum nggak ada di kondisi orang ini, makanya antum ngomong kayak gitu. Seandainya antum di kondisi orang seperti ini, mungkin sama omongan antum. Gitu ya ikhwan, kita harus maklumi, bukan maklumi, kita tahu dia orang ini salah. Kenapa kok komplain di media sosial? Ya itu membuat fitnah. Yang membuat pesantren-pesantren sunnah kesannya itu mahal semua gitu. Enggak juga sebenarnya, tapi wajar orang ini seperti ini, ikhwan. Karena istighna'nya manusia itu beda-beda. Ya, istighna'nya manusia itu beda-beda. Merasa cukupnya manusia itu berbeda-beda. Kalau misalnya kita lihat orang-orang ikhwan muslimin, ya mereka enggak mempertimbangkan manhaj untuk anak mereka. Enggak. Ya maka mereka menyekolahkan anak mereka di SD negeri lah, mau gimana yang penting yang penting sekolah dulu lah. Ya, yang penting ikut liqa nanti pas kapan. Itu seperti itu mereka. Tapi kok ikhwan salafiyin itu kadang terpaksa sedih hatinya ketika anaknya mau nggak mau harus disekolahkan di SD negeri. Yang mana akhlaknya gitu. Kadang atau di SD swasta yang SDI gitu, SD Islam. Tapi kadang-kadang SD Islam antum lihat akhlak anak-anaknya lebih parah daripada SD negeri. Ya udah terpaksa. Ya, karena anak ketemu beberapa ikhwan kita. Beberapa ada yang satpam security komplek biasa. Nyekolahin beberapa anaknya, dia bilang, "Ustaz, ada enggak Ustaz? Ya Allah, yang murah gitu Ustaz, sekolah sunnah atau gratis atau murah enggak Ustaz?" Anak nyari mana-mana enggak dapet Ustaz gitu. Enggak tahu jujur aja Pak, anak bukan orang sekolahan, anak bukan orang pendidikan, anak enggak punya link juga, enggak tahu Pak Afwan gitu. Akhirnya udah Ustaz, anak-anak di sekolah negeri aja biasa. Gitu. Sedih, dia sedih. Orang kayak gini, penghasilan coba, belum tentu UMR Pak, belum tentu UMR gajinya. Anaknya ada beberapa. Dia menyekolahin anak ke sekolah sunnah terbentur dengan biaya daftar ulang atau uang pangkal dan seterusnya. Ekspektasinya pengen sekolah sunnah, tapi nggak ketemu dengan yang uang pangkalnya murah, nggak kuat dia. Akhirnya udah ke sekolah-sekolah yang murah. Nggak, ya udahlah, gimana ya udahlah. Ya, orang ini kalau misal ketemu sama antum, terus dia bilang, "Akhi, aduh, qadarullah, anak nggak kuat sekolah sunnah, nggak ketemu yang cocok dengan ekonomi anak." Apakah antum akan kemudian membantai dia? Antum ini kalau emang nggak kuat di sekolah sunnah, ya udah nggak usah di sekolah sunnah. Ya dia bakal ngelawan, nyalak juga dia. Lah emang udah gua nggak sekolah sunnah, emang bener nggak tuh di sekolah negeri, emang nggak kuat juga, ngelamam, untuk-untukan. Apa solusinya kemudian? Kalau sampai sekarang nggak ada solusi, karena masing-masing itu dengan pemikirannya masing-masing. Yang fuqara dengan pemikirannya itu sekolah sunnah mahal semua dan nggak bisa dia dan seterusnya, istighna'nya kurang mereka. Tapi nggak bisa disalahin 100%. Yang sivitas pesantren atau beberapa ustadz yang sekali amplop 500 1 juta itu nggak mengerti mungkin perasaan orang ini, atau nggak mengerti atau ngerti cuman membela pesantrennya, membela sekolahnya, karena semua orang itu akan memperlihatkan dirinya baik. Nggak ada semua orang yang menelanjangi dirinya. Semua gitu. Maka di sini istighna dari orang-orang fakir ini memang sulit. Kita nggak bisa nyalahin mereka 100% ya, kawan. Syukur-syukur kita punya cita-cita suatu saat kita bisa punya anak asuh yang bisa kita nafkahi untuk sekolah. Kalau bisa. Kalau misalnya antum punya kelebihan harta, orang-orang kayak gini yang perlu dibantu. Antum janjikan, "Pak, insyaallah tiap bulan untuk SPP anak antum yang sekolah di sekolah sunnah, anak anggarkan 500.000. Antum silahkan cari donasi tempat lain. Tapi anak anggarkan buat anak antum 500.000. SPP anak antum berapa? 1 juta misalnya di sekolah sunnah. 500.000 dari anak, 500.000 coba antum cari yang lain. Insya Allah ada orang mau. Insya Allah kalau anak antum lebih berprestasi.
Gitu. Itu solusinya. Orang yang berpunya atau ustadz yang udah banyak panggungnya di Jabodetabek, bantu yang kayak gitu. Jangan cuma ngarepin amplop terus. Amplop datang di mana-mana banyak duit itu. Bantu orang-orang kayak gini nih. Ya, rutinin. Gitu. Tuh kan sampai azan tuh anak ngomong kayak gini tuh, insyaallah. Karena ini kenyataan pahit sih kan. Sampai anak ngelihat beberapa tulisan beberapa dai yang mendiskreditkan orang-orang ini. Ya akhi, antum semestinya dan anak tahu amplop-amplop untuk dai-dai ini besar. Apalagi safari dakwah besar. Kalau bisa, udahlah. Kalau bisa, nggak bisa, jangan ngejek orang-orang inilah. Kesian mereka. Kalau bisa, kasihlah mereka rutinan gitu loh. Orang-orang kayak gini nih. Periksa, ini orang yang ngeluh kayak gini, apa memang orang miskin atau enggak. Kalau miskin, bantu, santunin. 500.000 per bulan. Bakal diem mereka. Dan bakal bersyukur. Ternyata Masya Allah. Ternyata dai-dai sunnah dan orang-orang kaya sunnah itu betul-betul. Yang ada sekarang, yang kaya dari kalangan ahlus sunnah, banyak yang cuman deketnya sama siapa? Ustadz-ustadz yang sudah banyak dekat dengan orang kaya. Dekatnya memang kayak gitu. Ustadz udah kenyang dengan orang-orang kaya. Makin dideketin sama orang kaya lainnya. Deketinlah yang lebih di bawah. Yang lebih bawah. Yang kayak ikhwan-ikhwan yang memang butuh. Ikhwan-ikhwan yang gojek itu. Tukang tahu. Jenggotan. Mereka yang butuh. Ikhwan. Banyak dari mereka tuh lepas kemudian dari sunnah akhirnya. Kenapa? Gak ada yang bantu. Ustadznya makin kenyang. Ustadznya udah kenyang amplop. Sebagian ustadz udah dikasih mobil. Rumah gak usah bayar kontrakan lagi. Ya, udah diberi warning. Ya. Jadi orang-orang ini yang butuh sebenarnya ikhwan. Makanya mereka komplain. Ini mereka butuh bantuan ini. Ini orang ini butuh bantuan. Ya. Jangan ke ustadz-ustadz yang udah berkibar benderanya. Itu udah banyak yang ngasih itu. Udah banyak yang menjamin hidupnya. Udah banyak amplopnya. Tebel. Gak bisa dilipat amplopnya. Anak aja pernah dapat amplop susah dilipat. Iya, itu anak kan biasa kalau naruh amplop tuh, anak taruh di kantong belakang. Tumpuk biar anak nggak tahu yang mana ngasih berapa, yang mana ngasih, anak nggak peduli. Nanti ketika anak buka kayak buka celengan tuh kayak ghanimah ada, masya Allah. Itu manhajnya kayak gitu ikhwan. Jadi anak nggak peduli mau dapat dari mana, kasih udah dah. Dari ini macam ini nggak tahu berapa. Plek. Dah. Itu enak, seperti hidup ustaz enak gitu loh. Udah enak. Tinggal orang fakir ini ikhwan. Yang butuh mereka, orang-orang yang peduli, orang yang hartanya lebih. Kalau orang yang betul-betul banyak duitnya ini punya tim yang mengidentifikasi siapa-siapa ada di jemaah yang kekurangan untuk anaknya. Itu mulia banget. Itu kalau bantu anak-anak yang fakir miskin itu kita nggak tahu. Boleh jadi anak-anak fakir miskin ini mereka lebih berkah. Karena kan umat ini Allah Ta'ala tolong dengan du'afaihim, dengan orang-orang lemah di antara umat ini. Karena lemah mereka, lemah ekonomi, tertindas, doa mereka itu lebih dekat pada Allah. Itu. Ya. Ya, azan atau gimana? Ya. Kan mungkin ada yayasan. Yeah. Satu yayasan pendidikan ya. Yeah. Terus dia bergerak dengan pendidikan atau karena, tapi mungkin di situ kalau anak perhatikan dia ingin membesarkan pendidikan itu sekolah. Dia siapa dia Pak? Dia kan banyak itu menurut kacamata anak aja. Jadi banyak di situ sudah didirikan di sini, terus diambil iuran atau dari mana, terus seharusnya dibatasi murid yang diterima dari kelas 1 sampai kelas 6. Baru dilihat gurunya berapa, manajemennya di situ. Jadi bisa diaturkan berapa biaya listrik, berapa gaji guru, itu lagi biaya daripada ini. Tapi kalau mau membesarkan, bangun lagi di sana, bangun sini, serahkan namanya. Ya Allah alam, tapi memang itu yang terjadi sih. Ya itu. Iya. Menurut kacamata anak. Iya. Tapi nggak pakai kacamata. Alhamdulillah. Ada yang seperti itu, nggak semuanya, mungkin nggak semuanya, tapi ada yang seperti itu mungkin ya. Entah karena faktor serakah, wallahu alam, atau emang karena niatan pengen membangun umat, wallahu alam. Tetapi ada maslahat madaratnya juga memang. Ya. Ya.
Ya, kuliah semoga Allah Ta'ala mudahkan orang-orang yang niatnya baik, maka akan Allah jalankan ke yang baik insyaallah. Ya, tetap butuh sekolah-sekolah sunnah ini, tetap butuh, masih butuh banyak ya. Karena orang-orang yang kenal sunnah itu makin banyak gitu loh. Makanya tuntutannya makin banyak. Ya, Anda juga kan masuk dalam grup internal sekolahan juga dan semisalnya yang ya memang problematikanya banyak, kompleks. Namanya umat ini kompleks, urusan umat ini kompleks. Namun jangan sampai keluhan satu orang fakir miskin, kemudian orang-orang kaya dan orang-orang asatiza itu langsung reaksinya itu kayak makin menghimpit mereka gitu loh. Enggak fair bagi anak. Enggak fair. Ya begitu. Apalagi kalau misalnya beberapa dai atau ustaz-ustaz ini yang di pesantren itu sudah enggak ngontrak, melainkan make rumah pesantren gitu loh. Ya makanya aman. Sekolah anaknya di sekolah pesantren, makanya aman. Seandainya di publik kayak antum-antum ini kayak biasa nyari kerja, anak beberapa harus sekolah dan ekspektasinya pengen ke sunnah anak-anaknya supaya nggak kayak bapaknya, gitu kan? Itu kan berat, nggak ringan, butuh fulus zaman sekarang. Ya begitu. Ya. Kenapa, Bang Win? Kita azan dulu, Pak. Fadhal. Apa? Kita lanjut perkataan dari Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizallahu taala. ففي هذه الأحاديث وغيرها بيان على أن من جاهد نفسه وعودها على فعل شيء فإنها بالمصابرة والمثابرة تأخذ على فعل ذلك الشيء وتتألم عليه حتى يكون طبعا لها. Pada hadis-hadis tadi dan lainnya dari hadis-hadis menunjukkan bahwa siapa saja yang bersungguh-sungguh mengerahkan dirinya, membiasakan dirinya terhadap suatu perbuatan, maka dengan musabarah dan muthabarah. Musabarah itu dengan kesabaran, muthabarah dengan latihan keras. Itu akan mampu mengambil sesuatu dari perbuatannya itu, sehingga terbiasa dan menjadi tabiat baginya. Berarti suatu hal yang tabiat itu berawal dari tradisi, dan tradisi itu berawal dari kebiasaan. Tradisi itu kebiasaan. Itu dari apa? Dari musabarah dan muthabarah, yaitu latihan keras dan bersabar dengannya. Ya, sehingga menjadi tabiat. Hal yang menjadi tabiat kadang-kadang adalah hal yang selama ini dia sukai, manusia sukai. Makanya dia bisa menjadi tabiat. Sesuatu yang disukai itu akan mudah untuk menjadi kebiasaan. Dan ketika terus-menerus jadi kebiasaan, maka menjadi tabiat. Ya, apa bedanya adat dengan tabiat? Adat itu adalah hal yang berulang. Tabiat itu adalah toba', yaitu yang sudah distempel, disegel, tercetak dengan itu. Itu sudah menjadi cetakan gitu loh. Mana yang lebih kuat, adat atau tabiat? Tabiat. Karena tabiat ini hasil dari adat. Dan adat itu hasil dari kebiasaan yang diupayakan terus. Keinginan diupayakan. Yang kadang-kadang hal ini tidak dia inginkan. Namun karena memperhatikan maslahat ke depannya, maka dia terus-menerus melakukannya. Sehingga menjadi kebiasaan dan menjadi tabiat. Kalau sudah jadi tabiat itu biasanya udah levelnya udah suka gitu. Ya, levelnya udah suka. Namun ada hal-hal yang negatif sekali kalau udah jadi tabiat, yaitu maksiat. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang ketika terbiasa melakukan maksiat terus-terusan seperti itu, tidak ada henti-hentinya, maka dia akan tersiksa dengan tetap melakukannya walaupun sudah tidak ada kenikmatan lagi. Paham? Itu yang sudah disebut tabiat. Maksiat yang menjadi tabiat, dia tersiksa dengan terus melakukannya walaupun sudah tidak ada rasa nikmat lagi melakukannya. Itu maksiat yang sudah menjadi tabiat. Maka di antara orang yang sulit taubat dan dosa besar sekali mudminul khamr. Mudminul khamr. Ya. Orang yang pertama kali minum khamr mungkin muntah dia. Wah, enggak enak. Tapi mungkin dalam khamr ada zat adiktifnya atau mungkin dorongan dari teman, akhirnya mulai membiasakan. Di kebiasaan tuh mulai ada kenikmatan. Tapi ketika sudah menjadi tabiat, kadang kenikmatan itu sudah tidak ada lagi. Dan yang ada adalah tidak enak. Namun dia tidak bisa meninggalkannya. Nah ini hukuman terberat bagi ahli maksiat adalah
dia kesulitan meninggalkan suatu maksiat rutin yang dia sudah tidak bisa menikmatinya lagi sebenarnya. Ya, begitu. Oke, sebagai orang yang minum khamar yang lebih itu terjadi hangover namanya. Hangover itu kondisi yang sangat tidak enak setelah minum khamar tertentu atau minum khamar yang banyak, sangat tidak enak. Ketika dia bangun paginya itu remuk badannya. Ini hujan apa? Angin aja. Ya, ya. Tapi dia tidak bisa meninggalkan khamar itu. Pekan depan dia lakukan lagi, minum lagi, sakit lagi. Ini hukuman yang terberat ini. Belum siksaan akhirat gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Begitu. Itulah kalau sudah jadi tabiat. Nah, yang lebih afdol, yang benar adalah ketika tabiat itu tabiat baik dan ibadah. Yang tadinya melatih diri, membiasakan diri, pahit, gak enak, atau mungkin harus melawan hawa nafsu untuk qiyamul lail, ya. Akhirnya jadi terbiasa. Sehingga menjadi tabiat. Ketika sudah menjadi tabiat, itu badan tuh otomatis gitu loh. Seperti otomatis. Lihat orang-orang tua kita yang di usia senja itu jam 3 selalu bangun. Ya. Enggak pakai alarm. Ya udah, tubuhnya itu udah menjadi alarm tersendiri gitu loh. Terbangun jam 3. Dan sekali enggak bangun enggak bisa. Enggak pernah enggak bangun. Harus bangun. Mesti secapek apapun jam 3 bangun. Ya, dihikayatkan tentang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dihikayatkan oleh beberapa muridnya yang pernah nginap bersama beliau, safar bersama beliau. Itu suatu ketika katanya, di suatu safar yang sangat meletihkan, capek, letih banget. Di saat semua para murid dan para masyayikh tertidur, beliau seorang diri melakukan qiyamul lail. Dalam kondisi capek tetap bisa bangun malam, bawa qiyamul lail. Yang mana yang lain-lain tuh nggak ada yang bisa bangun malam udah. Tapi dia masih bisa, beliau masih bisa rahimahullah. Itu berarti menunjukkan sudah tercetak. Sudah menjadi kebiasaan. Atau bahkan sudah bukan hanya kebiasaan, sudah menjadi cetakan. Saking terbiasanya selalu. Ya begitu. Maka dikatakan kemudian oleh penulis, "Wa ma ajmala ma qalahu Sulaiman At-Taimi fi hadzal maqam." Alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh Sulaiman At-Taimi dalam masalah ini. Ia berkata, anak khawatir bakal hujan putra, bisa tolong di ini apa? Walaupun enggak hujan tapi anak khawatir aja pas kita sholat nanti hujan. Anginnya anak khawatir aja. Innal aina in awwadtaha an-nauma i'tadat wa idza awwadtaha as-sahra i'tadat. Sesungguhnya mata, jika engkau membiasakannya untuk tidur, maka ia akan menjadi terbiasa. Dan jika engkau membiasakannya untuk begadang, maksudnya melek, maka ia pun akan menjadi terbiasa melek. Jadi mata ini mengikuti apa kemauan antum. Kalau antum meremin terus, lama-lama tidur. Tapi kalau antum melek terus, paksain nonton, paksain melek terus, ya akan terbiasa dengan melek, terbiasa nonton. Kemudian serupa dengan ini dan ini terakhir, wa yusbihu qaulu syair, perkataan seorang penyair, wan nafsu katifli in tahmaluhu syabba ala hubbir rada'i wa in tuftimhu yanfatim. Jiwa itu seperti anak kecil. Ya, jiwa itu seperti anak kecil. Jika engkau mengabaikannya, maka ia akan terbiasa. Oke. Bi'sal fitam. Ya, ini juga ada hadis. Taib. Jiwa itu seperti anak kecil. Jiwa kita nih, jiwa kita, nyawa kita, roh kita, nafsu kita, seperti anak kecil. Jika engkau tuhmilhu syabba ala hubbir rida'. Jika engkau mengabaikannya, maka ia akan terbiasa untuk menyusu. Jadi anak kecil, tifl saghir 2 tahun, 1 tahun, antum biarkan dia terbiasa nyusu. Dia terbiasa nyusu terus. Ya. Sampai usia 2 tahun harusnya disapi.
antum biarin nyusu, dia tetap nyusu. Ada beberapa anak kecil 3 tahun, 4 tahun masih nyusu loh. Dibiarin sama orang tuanya. Udah usia segitu, padahal udah gak pantas gitu nyusu di payudara ibunya. Tetap nyusu, dibiarin. Akhirnya dia akan terbiasa gitu, gak malu dia dengan itu. Jiwa seperti itu. Ya. Tetapi jika engkau menyapihnya, maka ia pun akan berhenti menyusu. Oke, kita yang punya anak, ya alhamdulillah, ada masa-masanya itu. Anak harus dididik supaya berhenti nyusu perlahan-lahan. Jangan dibiasakan apa-apa mimi gitu. Ya, itu mah dulu, waktu masih awal-awal aja. Nah, setahun lebih atau bahkan sebelum 1 tahun, jangan apa-apa di mimi apa-apa, jangan misalnya. Atau setahun kemudian, sampai genap 2 tahun jangan sama sekali udah. Bahkan sebelum 2 tahun lepas dari nyusu. Nah, itu kan prosesnya ada. Kalau dibiasakan untuk dialihkan, jangan mimi terus, itu akan apa? Berhenti menyusu. Berhenti lama-lama berhenti. Sebagian anak kecil usia balita terbiasa tidur dengan gigit jarinya atau apa gitu, terus ngisep gitu. Itu kok dibiarin sama ibunya, sama bapak, dibiarin gitu. Itu sampai kapan kayak gitu terus? Sampai usia SD mungkin bisa aja kayak gitu sehingga dibully sama anak teman-temannya. Tapi ketika di usia sekian, ini nggak boleh kayak gitu terus, nggak boleh gitu, larang, biarin nangis, larang, sehingga dia ngerti akhirnya ini kan nggak lagi kayak gitu. Maka jiwa yang mencandu itu sebenarnya bisa dididik untuk dihilangkan kecanduannya, sebenarnya bisa. Cuman mau nggak kita itu, jiwa kita tuh membiarkan jiwa kita tuh menangis, merengek sampai dia bisa tahan, nggak melakukan itu lagi. Itu dia kita nih. Ya, insya Allah bisa selama Allah Ta'ala masih beri hidayah, semua bisa insya Allah. Ya mungkin gitu yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairul jaza. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.